Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah, hari ini diberikan pertolongan oleh Allah bisa bersilaturahim di Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Kalau di masjid ini baru pertama, ya, salah bahasa orang Jawanya sejak jumlah. Ini mau Jawa kabeh apa nasi luar Jawa? Tapi Jawa Banyumasan paham ya. Saya khawatir ngaji orang paham Banyumas mengerti. Saya pernah dulu ada pertemuan di rumahnya Pak Kuat di sebelah Menteri begini, Madan Kelawet. Mas dulu itu sering. Jadi minta untuk silaturahim. Kalau pengajian kayaknya harus biasa ngaji, tapi bismillah ngaji silaturahim. Dan alhamdulillah dari pagi saya belum pulang, ya. Karena tadi acara sampai jam 5 belum balik, karena mau balik ke Manila sudah saya balik sisa, ya. Jadi kalau saya mikir apa-apa dan kalau mau ada itu saya apa-apa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu yang singkat, ya, tapi insya Allah padat dan berisi. Alhamdulillah, hampir di semua masjid di Banyumas, ya, itu sudah punya budaya pengajian, sudah punya budaya kajian, punya budaya taklim. Saya pernah mendirikan kajian di Pati Kerajaan. Dari jamaah hanya 30, pengajiannya itu ngajiannya setiap minggu pagi jam 6 kan, jam itu top. Jam 6 itu harus mulai, jam itu harus selesai. Alhamdulillah dari 30 orang, jamaahnya sekarang hampir 300 orang. Mereka pindah kira-kira apa udah diberikan lagi? Berarti karena sini beliau apa karena sini masjid ini? Salah utama itu konten, disiplin. Kemudian pengajian itu biar orang merasa cocok. Ibarat orang menu itu harus menunya harus menunya bervariasi. Iya, ya cocok mesti benar, tapi harus bervariasi. Sampai cocoknya kalau kampung baik, ya akhirnya serba cocok, ya, karena kurang bervariasi. Salah satu hal yang penting ketika kita hadir di tempat pengajian, di majelis taklim, ini yang saya kira menjadi kebahagiaan kita. Apa? Ternyata ibadah yang murah dan meriah, ibadah yang murah dan meriah. Murah karena
Arab selesai yang kena, Arab pukul-pukul oli, Arab dolan HP orang dilarang, itu pengajian. Sampai si dolan HP, orang tak larang-larang, si Arab itu pojokan kalau liar-liarnya boleh gitu. Ini ibadah yang masya Allah murah meriah. Loh, kenapa kok pengajian ibadah yang murah meriah? Karena gratis. Rasulullah itu sampai begini, tolabul ilmi sa'atun khairun min alfi rakatin. Orang yang bertaklim, orang yang mengaji 1 jam itu bandingannya sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya ya. Harusnya ada 1 jam, tapi tidak tahu ada 1 jam apa dari ini. Ya saat itu artinya sejam lah, jam 6 mulai jam 7. Sudah pernah sholat 1000 rakaat? Nah, maling sewu. Kalau Nabi itu ya pantas, Nabi itu mulai dari nisful lail sampai fajar, sholat sunnah segala hal dilakukan. Ada sholat hajat, ada taubat, ada tahajud, ada syukur wudhu, ada sholat semacam-macam. Ya, kita sholat yang bombong ya. Yang lain pakai pasal sholat khusyuk banget dari dia. Yang lagi ada duit aku kalau aku nggak mau masjid ya. Masya Allah. Mau kanan, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gula, mau dari situ, iya gula, mau gula saya Amerika. Ini hal yang sangat menjadikan kita bahagia. Karena kalau kita bicara kehidupan, ini kan apa sih yang dicari ketika kita datang ke masjid? Sebenarnya cita-cita manusia itu hanya satu. Apapun gelar, apapun latar belakang, semua orang pasti punya cita-cita satu yang sama. Statusnya boleh beda, tapi cita-cita pasti sama. Setuju betul? Apapun pekerjaannya, apapun penghasilannya, tetap cita-citanya pasti sama. Kalau tidak percaya, yuk kita buktikan. Cita-cita utama manusia apa? Cita-cita utama manusia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setuju betul? Setuju? Mewujudkan fid dunya hasanah dengan berbagai cara. Ono sing dadi dosen, ono sing dadi guru, ono sing dadi pemborong, ono sing dadi YouTuber, ono sing dadi TikToker, ono sing dadi bakul tomat, ono sing dadi bakul bak. Siapapun lah. Itu kan sudah menciptakan cita-cita fid dunya hasanah. Kira-kira kalau fid dunya hasanah itu baku apa semua? Ayo Pak dijawab. Anu mereka bisa cuci ke dunia ya. Oh, hidup di dunia ketika bicara kenikmatan baku apa semua? Ibu-ibu kompak, bapak-bapak baku apa semua? Ngomong keder, repot banget ngomong keder. Kalau kita mengatakan kenikmatan dunia adalah baku, keliru. Karena Al-Quran juga sampai mengatakan innamal hayatad dunya lahwun wa la'ib. Dunia ini adalah senda gurau. Jadi semua kalau kita bicara kenikmatan dunia tidak bisa diartikan dengan satu kata, tidak bisa. Contoh saya katakan, umumnya orang ini ya, umumnya orang kalau bicara bahagia di dunia itu kalau punya apa? Punya apa Bu? Nah, kayak mata dulu itu. Waduh, apa jawabannya itu? Kalau apa Bu? Hak menentukan ini. Jadi nyatakan. Baik bapak-bapak sama Pak?
Sekarang saya mau tanya, apa sudah jaminan kalau orang duitnya banyak mesti bahagia? Tidak. Sing bener boleh jawab. Yang Arab tidak, yang boleh ya. Yang Arab berarti golongan ngomong yang dia. Soalnya ngajinya sih ngaji terlalu tegang lah, sih slow man nih gue. Karena ngaji itu harus punya implikasi bagaimana kita menjadi orang setelah ngaji itu bahagia. Aja ngaji malah berngaji punya sukses malah jadi orang genah ya. Jadi minimal ngaji tengah malam masjid ini orang yang utang-utang ya. Jadi sih ngaji guyu ya utangnya pakai ya. Bu, Pak, sepakat ya, uang bukan jaminan orang hidup bahagia, sepakat? Atau dengan kata lain, apakah jaminan ketika dikatakan orang kaya itu mesti jaminan bahagia? Saya mau tanya Bu, sing jenenge wong sugih siapa Bu? Banyak duit. Terus bapaknya? Wah, alhamdulillah pakai pendapatannya Pak. Iya, cari boleh wong sugih bapaknya bojone akeh kalau rumah. Iya Bu, mana orang bujang ini keras ya. Orang bapak amin, butulmu mata kamar benar. Rasulullah menegaskan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina taqwa. Kekayaan sejati itu bukan diukur banyaknya harta, bukan diukur banyaknya duit. Kekayaan sejati terletak di dalam hati. Oh, buktikan, ayo kita buktikan. Kalau saya buat lagu gini Pak, umai makrom mobile kinclong bojone. Kalau punya rumah, tinggal, mobilnya banyak, terus punya apa punya. Kalau dilihat secara dohir dia orang bahagia. Secara dohir orang mengatakan dia orang bahagia. Apa sudah jaminan dia orang bahagia? Sampai malam itu mati. Betapa aja orang segi duitnya, apa duit dari orang pasti jaminan. Berarti yang ngaji nang masjid perkumpulannya orang bingung ya. Allahumma ya alhamdulillah. Malah para profesor belum sampai itu bingung aja. Tuh, gini Pak, saya mau cerita. Saya punya teman. Jadi kalau menceritakan teman, tapi tidak menyebut namanya itu tidak termasuk riba. Sebenarnya cerita maring wongnya ada jenengannya wong yang tak ahbad riba. Saya punya teman, saya datang ke rumah teman saya, dia punya rumah tingkat, mobil aja 4, istrinya 1. Dia sore-sore duduk di depan rumah. Saya tanya, Ji, ya Allah, mau ayo nyamblang teman, jangan happy pokoknya. Saya tanya begitu, duduk di kursi yang goyang-goyang, biasa dengan kopi. Nah kita ya cukup meninggal kenyang semua kopinya. Sebenarnya dia rasa jalan kalangan saya tanya, nyamblang teman ya jilpan atau muripen? Saya tanya gitu jawabannya, mana? Ini malah susah kok Ji. Belum nanti rasa kena tanggal 2 cemu-cemu dewe. Lu bisa tanggal cemu banyak rumah untuk baru semua. Coba utangnya. Oke. Jadi nek orang tanya utang sirahe jenun. Nah, zaman dulu kalau disuruh milih mendingan dua apa utangnya apa orang berapa orang berutang. Bagi orang lantak orang yang berbayar. Begini, kalau orang mengatakan kebahagiaan diukur dengan harta, ternyata orang yang punya rumah mewah mobilnya banyak, dia ditanya nyamblang kebenak malah sewot. Berarti kekayaan
Buku dari mana Pak? Saya ketemu dengan teman, astagfirullah, ini istimewa tuh banyak dia kan, iya Bu, proyeknya mancing gitu, rumah jadi perhitungan rumah ini Pak. Maka monggo kajian kita setiap malam Sabtu, di malam Sabtu ya, ada yang malam Ahad, ada yang malam Jumat, monggo jadikan sebagai wahana muhasabah. Apapun ketika kita di dunia ini kan sebenarnya hanya orang yang sedang numpang lewat. Ono istilah Jawa, wong urip nang alam dunya mampir mungkin. Kalau saya bikin lagu Jawa gini Pak, sejatine urip iki umpamane wong lelungan ibarat mau mampir terus nyojagat akhirat soaning pangeran ingkang becik tumindaipun yakti anu lagune bongo ceritane zaman saiki akeh wong sing padha lali pada bebek melu ngaji senengane dolanan. Ya ibarat ya tentu amal hayat di dunia tidaklah mudah. Bapak Ibu yang sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun, tidak lama lagi akan didampingi oleh pengawal setia, yaitu malaikat Israfil. Saya sempat habis bertemu siap-siap dengan malaikat Israfil. Orang esoknya ngebel Allahumma. Wis lagi mana perawan tiba-tiba matanya mencengar ini. Yang mutan disinggal inadi. Normal, kalau kayak itu malah menungsa, malaikat, hanya mana yang berusaha ini. Wah masa Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan kita semua syukurin hidayah Allahumma. Ini yang paling penting itu. Jadi orang sering terlalu mengejar nikmat dunia, hanya dia terpaku dengan satu huruf, yaitu D. Apa? Ternyata duit pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Ternyata bahagia tidak cukup dengan punya uang banyak, punya duit banyak. Kalau nanti duit kancak tabungan lebih 10 miliar. Sekedip apa kan? Karena tabungannya dia. Kalau bisa di kopi, di Medan, Juguran, yang jauh pagi hari kalau berdoa akan di kalau boleh bahagia, kalau boleh bahagia tenteram, yuk lo semua. Karena begitu belum punya 10 miliar keluarnya. Artinya apa? Orang yang punya uang pun banyak, dia butuh ketenangan, butuh kedamaian tempatnya di dalam hati dan pikiran. Jadi hadir kita di majelis taklim ini harus punya dampak bagaimana kita olah hati, bagaimana kita olah pikir supaya bisa merasakan tentang arti hidup dan kehidupan. Misalnya orang taksi. Kalau memahami arti hidup dan kehidupan, maka pasti akan memperoleh kebahagiaan. Itu penting. Salah satu fondasi penting mencapai bahagia itu cukup S2. S berapa? S2, jangan S3 lagi S4. Takkan. Angannya putih-putih. S berapa? S2. Pertama S apa? S apa? S1 ini orang S1 ke S2 mana? Pertama, mari kita bentengi fondasi kuat kita menghadapi hidup biar bahagia dengan menguatkan syukur.
dinikmati hari ini, ya dinikmati. Sampai langsung pulang dari masjid disuruh nyore, ya sama ikan asin, kalau jangan tempe apa kangkung, ya wis dinikmati wis asal kencot ya lapar rong piring teh. Oh dari mana dengan sangat ngapa nangan suara anak buka ketok iya nek ana lalabane lah padane enak. Nek ana gunane lah padane enak. Ya ora sih enak. Loh ini penting kan? Loh orang tidur itu udah harus di bed yang mewah. Asal lari kamu kesel nang masjid jago bener bener. Awalnya masih lain, sebenarnya handphone kalau terkenal. Ini Pak benar ini. Hari ini orang sering menggambarkan sana, tidak membayangkan yang sedang dirasakan, membayangkannya yang sana. Sehingga tidak bisa, loh, ono wong kok gawene mikirnya wong liya, dia hanya berpikir tentang orang lain itu bagaimana, ya dia nggak pernah merasakan hidupnya. Cara istilah ibune tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku Innova atine mangang-mangang oh tanggane umai tingkat atine jupan mulai kena penyakit stres dari stroke sekarat ya. Karena apa yang dipikir orang lain, dan nikmati apa yang hari ini kita ada, tidak usah berpikir tentang sana. Sin akhirnya kadang-kadang kita itu terjerumus ke dalam kesesatan karena kita mengejar yang tidak harusnya kita kejar. Dan itu fakta realita hari ini banyak terjadi musibah. Apa bagus bergaya hidup kepengen umai, apa kepengen mobil mendarani wong tau kalau ini wong tau wah ini gua usaha wakil apa wae dari bangkrut terus akhirnya terjerumus ke dalam jurang judi online. Orang bermodal akhirnya kemarin batin judul jadi pinjaman online akhirnya umai disita bank ini Masya Allah informasinya di Banyumas itu jere kalau tahun-tahun dan jere nomor 1 di Jawa Tengah. Ini yang anak-anak kita selamatkan pada jagongan nangkape cekelannya ya kalau pada negara terjerumus ya, sementara server yang Thailand server yang Filipina nah ini yang akhirnya menimbulkan kerawanan sosial ini sih menghubungi bareng-bareng kita edukasi anak kita ya, terutama yang di tingkatan SKPP karena pengguna judul itu rata-rata SKPP SKPA kulo nanti Pak santri masyarakat yang pakai bentulan ini cerita yang belum pakai sedikit pun luar biasa nih dokter musik kalau kelilingan mampir ke warga bocah nono pada cukup jagungan kita boleh belum bocah mas dagang kok ya jualan berapa sehari dari pagi sampai sekarang sudah dapat berapa alhamdulillah baru 50.000 baru punya untung 50.000 dan anak itu benar sorry aku jago masa esok wis oleh kita atau saya ketemu loh mana mas coba dari ini kan HP duitnya kan jero apa bisa dicairkan jadi ya monggo kita edukasi bareng-bareng maka saya kira mengedukasi anak-anak kita untuk bisa menjadi orang yang syukur itu penting. Salah satu bentuk syukur yang terima orang yang harus bekerja keras karena kepingin punya
cita. Tapi manakala sudah sampai titik pol, sudah mentok, ya sudah, itu bagian dari Allah untuk kita yang harus kita syukur. Maka pondasi yang kedua agar kita bisa melaksanakan, mengamalkan kebahagiaan, mewujudkan bahagia di samping syukur adalah sabar. Wong sabar angel apa abot? Abot apa angel? Dia mau gampang dilakoni. Karena sabar itu terkait dengan rasa. Wong kan kepengen kecil dimanja-manja, remaja boya-boya, tua kaya raya, mati kepengen orang rasa apa-apanya. Itu kan gak mungkin. Mau hidup di dunia adalah perjuangan. Gak mungkin akan kita leha-leha, harus berjuang. Yang ayat yang tadi saya sampaikan, fa idza qudiyatis sholatu fantashuru fil ardi wabdahu min fadlillah. Kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat, fantashuru fil ardi, cukup kesana kemari mencari fadlnya Allah Subhanahu. Ya jadi apapun itu pelaku lah, harus jawab pulpen, harus jawab kertas, terus intinya kok jadi bisa untuk masyarakat. Ini yang saya kira ketika kita bicara sabar, maka sudah barang tentu hal yang harus selalu kita perjuangkan. Karena apa? Hakikat manusia hidup pasti untuk menghadapi masalah. Wong sebenarnya si orang di masalah sama juga. Orang apa? Mungkin ini ada masalah hati. Tapi harus kita hadapi. Masalah wong nek durung mam apa Pak? Ngendi terus apa maneh? Ya betul ya ngendi. Orang saudara ada. Ya punang-punang orang semangat ya. Barang itu semacam barang masalah Mbak. Masalah ngantuk. Barang ngantuk apa? Baru hari baru kencot, tahu tidur lagi panjang. Udah ngomong nggak boleh madang aku. Orang guru madang ingin hari guru madang mana bubar madang guru mana bubar guru madang mana madang. Jadi memang hidup itu kita bagaimana kita mengkolaborasikan, meminimalisir persoalan agar persoalan itu menjadi nilai yang bermanfaat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kita lapar, karena lapar itu bagian dari obat. Ketika Anda menunggu kon kencot, cara selalu kencot lapar si manfaat itu rupanya puasa. Iya. Salah satu upaya penyembuhan penyakit yang sekarang luar biasa banyaknya adalah puasa. Karena sumber penyakit adalah al-batn. Perut itu sumber penyakit. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu butuh lapar. Karena apa? Agar kita punya manfaat dari lapar, yaitu sehat. Maka Rasulullah suruh tak suruh. Jadi tidak harus selamanya kita harus kenyang perut kita. Maka ketika kita bicara sabar, menghadapi segala sesuatu dengan tetap berhusnudzon kepada Allah. Ya. Ekonomi ini lancar, aman, orang kurang duit, di dalam anaknya dilepin lagi. Ya masalah. Di dalam anaknya manut, ekonomi orang tahu manut. Gagal bangkrut, balik dulu boleh ngomong orang lain. Ya macam-macam. Anaknya manut, ekonomi ini kepengen apa nyaman, dia duit tambah sijur rewel. Ya semua hidup itu ya punya dinamika. Tapi mari kita hadapi dengan selalu bertawakal kepada Allah, selalu mengharap ridho Allah. Karena Pak, ketika manusia diuji, maka manusia yang kategorinya muslim, ujian adalah anugerah.
Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Manakala Allah cinta kepada hambanya pasti akan diuji. Wa idza ibtalahu sabar. Manusia kalau diuji oleh Allah, diberikan ujian, maka dia sabar, harus berusaha sabar menghadapi dengan bersyukur, dengan tanpa menyerah. Itulah sabar. Kalau sudah sabar, wa idza sabara istaghfaru. Kalau sudah sabar, maka Allah akan mengangkat beliau menjadi kekasih Allah. Ada nggak nabi yang nggak diuji? Dan ujian Nabi malah kalau kita, masya Allah, Nabi Nuh alaihissalam hampir usianya 900 tahun. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berjuang, hanya dikasih pengikut 80. BBS beli masyarakat orang rumah nama profiter kemana sampai sampai Nabi Nuh Gusti lah jangan kamu dengan zaman yang nongke datang derlek nyamper mengalami dewek berikut Gusti habis dong raja suwen-suwen gede darah pisah zaman yang rambut kesulit cerita namanya beli kalau rambut sebagian sampai perahu, sampai kapan? Ya Allah, sudah begitu ujian, begitu dicemooh, ya musim kemarau bikin kapal di atas gunung. Ya semakin mau sih orang cocok karo Nabi itu semakin gunung soalnya penting. Nabi lagi penting itu tuh. Nabi yang mas antarmu gawe kapal. Itu akhirnya berdoa ya Allah. Kira coba kalau nggak kapal nggak cepetan nggak kapal. Ya, orang dikira waktu itu ya lah orang kadang-kadang baju main gunung. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Di dalam kitab Dakoh setiap hari itu minimal 3 kali lautan ngomong gini, ya Allah saya sudah kepingin naik ke daratan, akan saya lumat orang-orang yang pada selalu khianat, selalu paksa kepada gunung juga kayak gitu. Ya Allah, berikan kebebasan untuk beleduk. Itu gunung apa itu sembuh. Apa kata Allah? Mengkondisi aja. Kayak merlas wong terluka perumahan ya. Kesel-keselnya si kedemari masjid. Nanti kan ditinggal lain. Menekan tsunami maling melu malah pemaning. Oh iya betul wasit kayaknya aja di sini asal maning betul dari sini. Selain kita dapat itu aja. Setiap hari itu melautan gunung itu selalu ingin. Alhamdulillah berarti kita itu orang yang istiqomah ngaji, peredam tsunami dan peredam gunung selalu itu. Allahumma. Yang mau sama aja berapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya beratnya masya Allah. Dibakar di tengah api bara yang luar biasa. Sampai Nabi Yunus Muhammad SAW ujiannya berat, sudah jadi yatim piatu kepada paman yang menekan kakeknya, usia remaja harus membanting dan bekerja keras. Maka sebenarnya gini, pendidikan karakter yang perlu dibangun kalau kita ingin niru Rasulullah menjadi orang yang agung yang mulia, berikanlah semenjak usia dini kecil bagaimana anak punya kemandirian, bocah aja alam. Ayo Pak terus kan. Jangan buwe. Orang dari orang apa? Orang berenang betul kalau beres. Ya jangan terbuwe. Orang sekarang kan banyak orang tetap sadar kan. Oh, ngomong kan nyong taman SMP. SMK, SMA, motor, orang sekolah, bukan punya kubur yang mana. Jadi ya, mari kita bisa belajar dari Nabi Yunus Muhammad SAW, ujiannya luar biasa. Maka ketika kita bicara tentang sabar, Bapak Ibu, kata Rasulullah, as-sabru ala arba'ati awjuhin. Ini tema utama kita, sabar itu ada 4. Ada berapa Pak? 4. Yang pertama,
as-sabru 'alal faraid, sabar manakala kita mendapatkan tugas dan kewajiban. Sholat wajib harus diperjuangkan. Sholat itu barang sing nyenengna apa sing bebeli? Jujur Pak, sholat itu barang sing nyenengna apa barang sing bebeli? Ngomong nyenengna, sampean sholat imamnya macam suwe banget, subuh macamnya Ar-Rahman Allah kurang ajar, makan masa kasih malah Israful rokaat kedua kita Allah suara subuh ngomong sing ini paling penting ini sing langgar seorang pakai motor dan sebagainya ngobrol binatang kumpul pasir suka sumbang menjawab subuh malu imamnya masanya kawan orang mengekang sholat tak 20 menit begitu seberat imam, tapi ya beda sama makanan kamu harus sholat sejam itu orang ngomongkan waru yang ngomongkan boleh sebaik beda dengan ngomong tidak arah manis dan boleh perintah ngomong ini tidak butuh manis biasa malah macamnya ketahuan boleh empat butuh repot manis walaupun susah, walaupun berat sholat harus diupayakan. Monggo amal utama kita adalah menjaga lima waktu. Monggo kita berusaha. Apalagi kalau kita sholat sendirian, ganjarannya walidia. Ya apa jamaahnya lebih lagi karena batiran kancane yang itu likur. Ya dewek kan Allahu Akbar, hape wong wis pikirane aduh kan awal gajian malah ngasih. Jamaah harus salat. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, sabar manakala menghadapi musibah. Bila asobakum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, as-sabru 'ala adannas, sabar manakala kita disakiti oleh orang lain. Nah ini bicara menyakiti orang lain. Kalau panjenengan pernah ngaji kitab namanya kitab Sulam Taufik, maka kita tidak boleh jadi orang itu merasa amal ibadahnya banyak. Jangan, karena ternyata ada dosa yang tidak pernah berdampak kepada orang lain, tapi kepada kita dampak yang besar itu ada. Di dalam kitab Sulam Taufik itu ada penjelasan tentang wahim ma'asyil qalbi, tentang maksiatnya hati yang paling bahaya itu. Jadi ada maksiat yang orang lain dampaknya tidak terasa, kita pun tidak perlu dengan orang lain, tapi diri kita ruginya setengah mati. Ini adalah maksiatnya hati. Apa maksudnya hati yang paling bahaya? Wa minha al-hasadu. Sebagian dari maksudnya hati adalah hasud, dengki. Mahwa dengki. Bahwa nek anak wong liya kepenak ora tau seneng, nek anak tanggane bunga dhewek rasane susah, itu bahaya. Maka Rasulullah mengatakan iyyakum wal hasada, kamu sekalian takut dengan dengki, dengan hasud. Fa innal hasada yaqul hasanat, karena dengki akan menghancurkan kebaikan. Kama yaqulun al-khutbah, seperti halnya orang hasud itu api melalak kayu bakar. Masya Allah. Contohnya apa? Ibu-ibu apa enggak? Ya contohnya ibu-ibu apa ya Bu ya? Wong telu jejeran. Sing tengah orang nganggo apa-apa, sing sebelah
tangan mandan nganggo sing sebelah kiri kumprong yo gedong ini gedong krong tubuh kabeh lakune mandan libiar lagi krim yang sing nang